Leo merupakan pahlawan terkuat yang bekerja sekeras mungkin untuk melindungi umat manusia. Karena sejak ribuan tahun yang lalu, iblis datang dan menginvasi manusia untuk mencari batu pertapa yang sangat kuat, yaitu batu sihir yang dapat menciptakan kedamaian kepada penggunanya. Dan berkat kekuatan yang Leo miliki, Leo berhasil mengalahkan para iblis yang mencoba menginvasi manusia tersebut. Namun setelah berhasil mengalahkan para iblis, Leo justru dijauhi oleh para manusia, di mana mereka mengira kalau Leo sebenarnya merupakan monster yang lebih mengerikan dari para iblis. Karena sangat mustahil jika manusia biasa seperti Leo bisa mengalahkan para iblis dengan sangat mudah. Akibatnya, sang raja pun memutuskan untuk mengusir Leo dari kerajaan karena para warga pun merasa terancam dengan kehadiran Leo di sana. Setelah pergi dari kerajaan, Leo hanya bisa berkelana sejauh mungkin tanpa arah tujuan. Tapi pada suatu hari, ketika Leo sedang melamun tanpa tujuan, Leo nggak sengaja mendengarkan kabar dari kerajaan iblis yang saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk membangun kembali kerajaan mereka. Saat mendengarkan hal tersebut, entah kenapa Leo pun merasa kalau dia harus segera menerima pekerjaan itu. Dan siapa sangka kerajaan Raja Iblis tersebut ternyata merupakan kerajaan dari iblis bernama Echidna, yaitu iblis yang pernah Leo kalahkan sebelumnya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan tentu saja ketika Leo melamar pekerjaan di sana, Echidna segera menolak Leo karena Leo telah menghancurkan kerajaan iblisnya. 元勇者レオデモンハート、今の魔王軍の現状は知っている。太陽に決まったらがボケ。 Tapi walaupun telah mendapatkan penolakan dari Echidna, namun keempat bawahan Echidna justru penasaran dengan alasan Leo karena pengen bekerja di kerajaan iblis yang telah dia kalahkan untuk manusia. Akhirnya Leo pun menjelaskan kalau setelah bertarung dan berhasil mengalahkan Raja Iblis, Leo justru mendapatkan perlakuan buruk dari kerajaannya sendiri yang menganggap Leo sebagai monster yang lebih kuat dari Raja Iblis. Ya, karena mereka merasa kalau manusia biasa nggak bakalan bisa mengalahkan para iblis seorang diri seperti Leo. Setelah mendengarkan cerita Leo yang sangat menyedihkan, Stina dan ketiga jenderal iblis lainnya seketika merasa kasihan kepada Leo karena bukannya dicap sebagai pahlawan yang berjasa, Leo justru hanya dianggap sebagai alat penghancur yang akan dibuang setelah pekerjaannya selesai. Lalu karena merasa kasihan dengan Leo, Stina dan tiga jenderal lainnya memutuskan untuk segera memberikan kesempatan magang kepada Leo, di mana jika Leo bisa bekerja dengan baik selama 1 bulan di sana, maka Stina dan ketiga jenderal akan segera memohon kepada Raja Iblis Echidna untuk menerima Leo di sana. Akhirnya, tanpa persetujuan Echidna, Leo akan mulai bekerja bersama Stina pada keesokan hari. Namun di esok pagi, saat Leo akan bekerja di hari pertama, Leo menjadi sangat kesal kepada Stina yang masih tidur sampai hari menjelang siang. Oleh karena itu, Leo segera menggunakan sihir penyamaran dan menirukan suara Echidna yang seketika ngebuat Stina langsung terbangun. Tapi ketika melihat Leo di hadapannya, Stina yang sedang memakai baju tidur langsung menjadi sangat salting dan segera menyerang Leo. Akan tetapi, setelah membaca informasi tentang Stina selama ini, Leo pun menyadari kalau Stina merupakan gadis yang pekerja keras, di mana karena hanya Stina yang cerdas di antara para iblis lainnya, ngebuat Stina sering bekerja seorang diri untuk mengerjakan hampir setiap pekerjaan. Dan karena hal tersebut, Stina pun sering bergadang dan membuatnya bangun kesiangan. Kemudian setelah Stina mengganti pakaiannya, Leo segera melihat beberapa daftar tugas Stina di hari itu, di mana Stina harus mengerjakan ratusan formulir dan juga mengisi tungku sihir yang berada pada kerajaan mereka. Jadi karena merasa kasihan kepada Stina, Leo pun mengatakan kalau dia akan membantu Stina untuk mengisi tungku sihir di kerajaan mereka. Bahkan Leo pun berjanji kalau dia bakalan mengerjakan hal tersebut secepat mungkin. Tapi sebelum pergi, Leo pun segera menantang Stina, di mana jika Leo berhasil mengerjakannya, maka Stina harus segera memberikan caplokan kepada Leo. Kemudian, agar Echidna menyadari keberadaannya, Leo segera menggunakan zira baja hitam dan menyamar sebagai kesatria hitam bernama Onyx, karena jika sampai ketahuan oleh Echidna, maka Leo akan segera dikeluarkan dari kerajaan tersebut. Namun siapa sangka, hanya butuh beberapa menit, Leo telah berhasil mengerjakan tugas pengisian tungku sihir. Kemudian Leo pun segera meminta izin kepada Stina, kalau saat ini, Leo pengen memantau pekerjaan Stina, agar Leo bisa mempelajari setiap pekerjaan Stina dan mungkin membantunya. Yang tanpa Stina sadari, kalau tujuan utama sebenarnya Leo, ternyata hanya pengen melihat melon Stina yang luar biasa.
Hingga tak lama kemudian datanglah gadis bernama Denit yang pengen melaporkan pekerjaannya kepada Leo karena rupanya sedari tadi bukannya mengisi tungku sihir seorang diri, Leo justru mempekerjakan 3 bawahan dari kerajaan iblis agar pekerjaannya terasa lebih cepat. Dan bukan hanya itu, agar para pelayan biasa seperti Denit bisa menggunakan tungku sihir tersebut, Leo telah memberikan batu sihir tingkat tinggi miliknya agar para pelayan biasa seperti Denit bisa menggunakan sihir untuk mengisi tungku sihir tersebut. Setelah itu, Leo segera memberikan ceramah kepada Stina bahwa Stina sebaiknya berhenti bekerja seorang diri karena walaupun Stina merupakan orang yang kuat, namun Stina tentu saja nggak bakalan bisa mengerjakan setiap pekerjaan seorang diri. Akhirnya, setelah mendengarkan ceramah Leo, Stina pun sadar dan segera meminta maaf kepada Leo karena Stina pernah merendahkan Leo dan mengira kalau Leo mungkin hanya akan menjadi pengganggu di pekerjaan mereka. Tapi sebelum Leo pergi, Leo pun segera menagih janji kepada Stina karena sebelum Leo mengerjakan tugas-tugas tersebut, Leo pernah menantang Stina di mana kalau Leo berhasil mengerjakan tugas tersebut, maka Stina harus segera mencaplok Leo. Dan saat mendengarkan hal tersebut, Stina pun seketika menjadi sangat malu dan segera mengusir Leo dari kamarnya. Hingga pada keesokan hari, Leo kembali mendapatkan pekerjaan kedua, di mana pada pekerjaan kali ini, Leo akan mengantarkan kerja Stina yang bernama Lia untuk mengekspor barang dari pulau yang bernama Pulau Largo. Di mana pulau tersebut merupakan pulau yang sangat luar biasa karena manusia dan ras naga telah tinggal di pulau itu sejak ratusan tahun yang lalu. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Stina, kalau misi Leo pada pulau tersebut adalah membantu Lia dan para bawahannya untuk mengekspor barang dari Pulau Largo ke kerajaan mereka. Namun ketika sampai di sana, bukannya bekerja seperti yang telah diharapkan, Lia justru menyuruh para bawahannya untuk bermain dan makan siang saja, sementara Lia yang bakalan bekerja sendiri untuk mengekspor barang tersebut. Dan karena hal itu, Leo pun seketika menjadi sangat frustasi karena jika Lia tidak mempekerjakan para bawahannya, maka ekspor barang ke kerajaan iblis akan berjalan dengan sangat lambat. Oleh karena itu, pada malam hari, Leo segera berpura-pura sakit kepada Lia dan menyuruh Lia untuk mencarikan obat herbal di bukit yang terbengkalai. Tapi tanpa Lia sadari, kalau pada bukit tersebut, Leo telah memasang beberapa jebakan dan penghalang agar membuat Lia gagal dan meminta bantuan kepada para bawahannya. Karena tujuan Leo melakukan hal tersebut agar bisa menyadarkan Lia kalau setiap pekerjaan akan terasa mudah kalau dikerjakan secara bersama-sama. Dan agar rencananya semakin berhasil, Leo segera menyamar menjadi pria misterius yang segera memberikan motivasi kepada Lia dan menyuruh Lia untuk meminta bantuan kepada para bawahannya agar pekerjaan itu terasa lebih mudah. Dan benar saja, dengan rencana Leo tersebut, Lia berhasil kembali membawakan obat kepada Leo dan mengatakan kalau dia telah meminta bantuan kepada para bawahannya agar dia bisa mencari obat herbal untuk Leo dengan sangat mudah. Bahkan karena hal itu, Lia pun mulai menyadari kalau pekerjaan yang dia lakukan selama ini akan terasa lebih mudah jika dikerjakan secara bersama. Tapi saat Leo kembali di kerajaan, Stina segera memberikan berita penting kepada Leo kalau saat ini Echidna pengen bertemu dengan Kesatria Onyx karena telah banyak membantu pekerjaan mereka. Lalu karena nggak pengen diusir kembali, Leo segera menggunakan zirah baja hitam agar bisa menjaga identitasnya. Karena jika Echidna tahu kalau Kesatria Onyx merupakan Leo, maka Echidna pasti akan segera mengusir Leo sekarang juga. Namun saat bertemu dengan Echidna, Leo seketika menjadi sangat terkejut karena Echidna ternyata pengen mengajak Kesatria Onyx untuk makan siang bersama sebagai bentuk terima kasih atas kebaikan Kesatria Onyx selama ini. Yang tanpa dia sadari kalau Kesatria yang sedang berada di hadapannya saat ini merupakan Leo yang sedang menyamar. Dan untung saja ketika Echidna merasa penasaran dengan wajah Onyx, Leo segera menggunakan sihir kamuflase lalu segera mengganti rambutnya agar terlihat berbeda. Setelah itu, dia segera mengajak Onyx untuk minum bersama dan menikmati makanan yang telah dia siapkan kepada Onyx. Tapi karena gak pengen rahasianya terbongkar, Leo pun segera berusaha untuk membuat Echidna merasa mabuk agar Leo bisa segera kabur dari acara makan siang tersebut. Namun siapa sangka setelah menghabiskan 9 botol Amer, Echidna masih bisa bertahan dan bahkan berbicara dengan Leo tanpa merasa mabuk. Sementara itu, Stina pun menjadi sangat khawatir kepada Leo, karena jika sampai Leo ketahuan, maka Leo pasti akan segera diusir dari kerajaan mereka. Hingga ketika di sore hari, Echidna kembali berterima kasih kepada Onyx, karena Onyx telah membantu banyak pekerjaan mereka.
Bahkan Echidna pun menambahkan kalau saat ini dia pengen menjadikan Onyx sebagai jenderal kelima dari kerajaan iblisnya. Tapi saat mendengarkan hal itu, Onyx pun bertanya bahwa kenapa mereka nggak menerima Leo yang lebih kuat dari Onyx. Dan saat mendengarkan pertanyaan tersebut, Echidna pun seketika menjadi sangat kesal dan mengatakan kalau dia masih punya dendam kepada Leo karena telah menghancurkan kerajaan iblisnya. Apalagi karena perbuatan Leo membuat Echidna gagal mendapatkan batu pertapa dari kerajaan manusia. 目の前にいる目の前にいるよそいつ Dan rupanya alasan Echidna menyerang kerajaan manusia bukan untuk menginvasi manusia, namun Echidna hanya pengen mengambil batu pertapa agar bisa menumbuhkan makanan di dunia iblis. Karena ternyata pada dunia iblis hanya terdapat tanah kering yang sangat tandus di sana. Dan karena hal tersebut, banyak dari ras iblis yang saling bertarung satu sama lain hanya demi mendapatkan makanan yang sangat berharga. Jadi sebenarnya Echidna bukanlah raja iblis yang jahat, melainkan raja iblis yang sangat peduli kepada bangsanya. Dan selama ini, Leo hanya menjadi pengganggu yang telah menghalangi jalan Echidna untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan dan kemiskinan. Kemudian setelah pembicaraan di hari itu, Leo pun baru menyadari kalau iblis yang telah dia kalahkan selama ini ternyata punya perasaan juga. Dan sebenarnya mereka hanya pengen mendapatkan kehidupan yang layak seperti kehidupan manusia. Dan oleh karena itu, untuk bisa menebus rasa bersalahnya kepada Echidna, Leo segera berjanji kepada dirinya sendiri kalau dia bakalan membantu Echidna agar Echidna bisa kembali membangkitkan kerajaan Raja Iblis. Namun tak lama dari itu, secara mengejutkan, datanglah Stina dan juga Lia yang pengen mengatakan hal penting kepada mereka. Di mana saat ini, Mermes dan juga Edward pengen mengundurkan diri dari kerajaan karena suatu alasan. Ketika mendengarkan hal itu, Onyx yang merasa kasihan kepada Echidna mutusin untuk segera mencari mereka dan berjanji kalau dia akan mengatasi hal tersebut. Hingga ketika di malam hari, dengan skill teleportasi dan kecepatan yang dia miliki, Leo berhasil menemukan Mermes yang sedang galau pada danau yang sunyi. Kemudian agar Mermes mau bercerita, Leo segera menenangkan Mermes dan memancing Mermes untuk menceritakan masalahnya. Hingga ketika perasaan Mermes mulai membaik dan kembali normal, Mermes pun mengatakan kalau saat ini Mermes punya masalah yang sangat besar, di mana setelah menjadi jenderal selama beberapa tahun, Mermes pun merasa kalau dia sangat payah dalam hal berkomunikasi. Apalagi karena Mermes merupakan jenderal dari kerajaan iblis, maka Mermes sangat membutuhkan skill komunikasi yang baik dan benar. Dan oleh karena itu, Mermes pun segera meminta bantuan kepada Leo untuk melatih Mermes agar bisa jago dalam berkomunikasi. Singkat cerita, pada keesokan hari, Leo segera melatih Mermes dengan cara menyuruh Mermes bekerja magang di kafe para iblis. Dan tujuannya agar Mermes bisa terbiasa bersosial dengan orang lain. Bahkan meskipun latihan tersebut sangat memalukan, namun Leo pun yakin kalau Mermes pasti akan mendapatkan pengalaman dalam pekerjaan sederhana itu. Dan benar saja, setelah bekerja selama beberapa jam di sana, Mermes pun terlihat semakin mahir dalam melayani pelanggan di kafe tersebut satu persatu. Hingga ketika jam bekerja telah selesai, Leo pun segera mengatakan kalau Mermes semakin jago dalam hal bersosial. Lalu saat mendengar pujian tersebut, untuk pertama kalinya Mermes segera tersenyum dan berterima kasih kepada Leo karena telah membantunya. Tapi ketika di malam hari, saat Leo sedang beristirahat dengan Mermes, secara tiba-tiba Mermes segera bertanya kepada Leo tentang alasan sebenarnya Leo pengen bergabung bersama pasukan iblis. Karena selama ini, Mermes pun merasa sangat aneh melihat pahlawan seperti Leo yang tiba-tiba pengen membantu para iblis. Bahkan Mermes pun merasa kalau alasan Leo pengen membantu iblis saat ini karena Leo mungkin telah merasa dendam kepada para manusia yang telah mengasingkannya setelah Leo berhasil mengalahkan Raja Iblis seorang diri. Dan karena Mermes penasaran dengan hal tersebut, akhirnya Leo pun memutuskan untuk segera menceritakan kisah masa lalunya, di mana ribuan tahun yang lalu, manusia telah berada pada puncak teknologi yang disebut sebagai zaman mesin dan internet, di mana pada zaman itu manusia sangat sibuk bermain game dan bahkan korupsi di negeri Konoha. Sampai pada suatu ketika, Raja Iblis pertama pun datang untuk menyerang bumi dan berniat untuk menginvasi sumber daya manusia. Akhirnya, untuk bisa mengatasi hal tersebut, para ilmuwan menciptakan manusia buatan bernama Demon Heart yang bertugas untuk menghancurkan para iblis. Dan rupanya, salah satu Demon Heart tersebut adalah Leo, yaitu MC kita pada animasi ini.
Tapi seiring berjalannya waktu, satu persatu Demon Heart mulai mati karena umur dan perang. Sampai hanya Leo yang masih bertahan dan bertarung hingga saat ini. Kemudian saat ribuan tahun berlalu, bumi kembali pada zaman kuno lagi yang masih menggunakan sihir dan sistem kerajaan. 半永久的に生きなければならなかった。 Tapi meskipun begitu, Leo masih harus tetap bertarung untuk melindungi umat manusia karena sejak pertama kali diciptakan, tugas dari para Demon Heart hanyalah melindungi manusia. Dan rupanya, alasan Leo bisa abadi sampai saat ini karena Leo punya skill yang sangat luar biasa, di mana Leo bisa berkembang dan beradaptasi sampai nggak terbatas. Hingga pada suatu ketika, setelah Leo berhasil mengalahkan kerajaan iblis, Leo justru dibuang begitu saja karena dianggap sebagai monster yang lebih kuat dari kerajaan iblis. Akan tetapi, bukannya bersedih, Leo justru merasa sangat senang karena itu artinya Leo nggak harus bekerja lagi hanya untuk melindungi umat manusia. Jadi alasan Leo pengen bekerja di kerajaan iblis saat ini, ya karena Leo pengen mencoba hal yang baru agar bisa melupakan pekerjaan lamanya yang sangat membosankan karena telah berlangsung selama ribuan tahun. Namun pada keesokan hari, datanglah gadis bernama Julia yang pengen meminta bantuan kepada Leo untuk menyadarkan ayahnya Edward dari overthinking. Karena setelah Julia dan pasukannya gagal mengalahkan monster singa pada latihan kemarin, seketika membuat Edward pun merasa kalau dia telah gagal melatih pasukan iblis dan Julia menjadi lebih kuat. Dan Julia juga menambahkan kalau ayahnya sangatlah buruk dalam melatih mereka karena Edward sangat pengen pasukan yang dia latih bisa sekuat dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan Julia, Leo pun langsung mendapatkan ide yang sangat cerdas untuk bisa menyadarkan Edward dari hal tersebut. Jadi singkatnya, pada siang hari, Leo segera menggali robot yang berasal dari peradaban mesin yang bakalan dia gunakan untuk menyadarkan Edward. Sementara di lain sisi, ketika Edward pengen mengundurkan diri dari pasukannya, datanglah robot humanoid tersebut yang segera menyerang mereka. Akhirnya, pertarungan di antara robot dan batalion iblis pun dimulai, namun karena hanya menggunakan tombak dan pedang, alhasil mereka pun gak bisa melukai robot tersebut. Bahkan hanya dengan satu serangan saja. Dan karena Edward masih merasa asing dengan robot tersebut, membuat Edward nggak bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi ketika Edward akan dihabisi dalam satu serangan, datanglah Julia yang akan membantu Edward mengalahkan robot tersebut. Kemudian Julia pun segera mengatakan kelemahan dari robot tersebut dan segera berhasil mengalahkan robot itu bersama dengan sang ayah. Akhirnya setelah latihan tersebut, Edward pun mulai menyadari kalau latihan yang dia berikan kepada Julia dan pasukannya selama ini ternyata berguna pada situasi tertentu. Dan setelah menyadari perkembangan dari Julia dan pasukannya, Edward yang awalnya pengen berhenti menjadi jenderal iblis, akhirnya kembali termotivasi untuk melatih mereka agar menjadi semakin kuat. Tapi pada keesokan harinya, Stina kembali menyampaikan hal penting kepada Leo kalau mereka akan menghadiri acara makan bersama dengan Raja Iblis karena Echidna ingin memberikan kenaikan pangkat kepada Kesatria Onyx yang telah banyak membantu. Namun ketika melihat Leo yang sedang membaca buku legendaris, Stina pun berkata kalau Echidna sering membaca buku itu juga. Tapi siapa sangka buku tersebut ternyata merupakan kisah antara Leo dan seorang iblis yang pernah menjalin persahabatan ribuan tahun yang lalu. Di mana ketika Leo sedang membasmi para iblis di zaman itu, Leo nggak sengaja bertemu dengan iblis bernama Airat yang nggak sengaja ikut ke dalam perang tersebut. Saat Leo akan menyerangnya, Airat pun segera memohon kepada Leo dan mengatakan kalau Airat berbeda dengan para iblis lainnya. Jadi bukannya pengen menginvasi manusia, Airat justru pengen damai dengan para manusia dan bisa hidup berdampingan dengan para manusia. Lalu agar bisa membuktikan hal tersebut, Leo akan mengantar Airat ke pasukan manusia dan akan memberikan Airat tempat tinggal di dunia manusia, agar Airat bisa membuktikan kalau dia bukanlah musuh dan ancaman dari para manusia. Apalagi saat ini, Airat udah nggak bisa pulang lagi karena portal iblis telah tertutup dan portal tersebut baru akan terbuka pada 1000 tahun lagi. Namun saat melihat sifat Leo yang polos dan berbeda dengan para manusia, Airat pun segera bertanya tentang siapa Leo sebenarnya. Dan Leo pun menjawab kalau dia merupakan manusia buatan yang hanya bertugas untuk melindungi manusia selamanya. Tapi ketika mendengarkan hal tersebut, Airat pun segera membantahnya dan mengatakan bahwa Leo nggak bisa bertarung untuk selamanya karena pada suatu hari nanti ketika perdamaian telah tiba, maka Leo harus mencari hal baru yang bisa membuatnya merasa hidup.
Bahkan Airat pun menjelaskan kalau hidup abadi merupakan hal yang sangat menyakitkan karena Leo akan merasa bosan selama ribuan tahun. Oleh karena itu, dia pun menyarankan kepada Leo agar Leo bisa mencoba hal baru suatu hari nanti agar Leo bisa mati dengan tenang tanpa rasa penyesalan. Tapi kembali pada masa kini, ketika Leo sedang bertemu dengan Echidna seperti biasa, datanglah seorang gadis yang melapor kepada Echidna kalau portal dimensi iblis tiba-tiba saja mulai mengecil dan akan segera tertutup. Karena hal itu, Echidna pun segera melepaskan sihir tingkat tinggi agar bisa menahan portal itu selama 1 minggu. Dan karena dimensi iblis akan segera tertutup dalam 1 minggu, Echidna segera mengadakan rapat bersama dengan teman-temannya dan membahas rencana mereka untuk bisa mendapatkan batu pertapa secepat mungkin. Karena saat ini mereka hanya punya 1 minggu waktu tersisa untuk bisa menyelamatkan dunia iblis dari kelaparan dan kesengsaraan. Tapi saat melihat Echidna yang merasa khawatir kepada rakyatnya, Leo pun segera mengatakan kepada Echidna bahwa daripada mencari batu pertapa di kerajaan manusia, sebaiknya Echidna pergi mencari batu pertapa kedua lainnya yang berada pada bukit terbengkalai. Kemudian secara tiba-tiba, Leo segera mengatakan hal yang sebenarnya kepada Echidna kalau selama ini, kesatria Onyx yang Echidna percaya merupakan Leo sang pahlawan yang sangat dibenci oleh para iblis dan Echidna. に入った本当の理由はただ一つ。こいつは1本取られたわ。 Setelah itu, Leo segera menjelaskan kepada Echidna bahwa alasan Leo berbohong kepada Echidna selama ini karena Leo pengen berbuat banyak hal baik kepada kerajaan iblis agar Echidna bisa menerima Leo dan percaya kepada Leo. Dan untuk menebus kesalahannya pada kerajaan iblis, Leo pun mengatakan kalau dia akan mengantar mereka ke batu pertapa kedua yang berada pada gunung terbengkalai. Akhirnya karena gak punya banyak waktu, Echidna pun harus percaya kepada perkataan Leo untuk mencari batu kedua tersebut. Hingga ketika sampai di bukit yang cukup tinggi, Leo pun menjelaskan kalau batu pertapa kedua merupakan batu legendaris yang berasal dari zaman mesin ribuan tahun yang lalu. Kemudian dia juga menambahkan bahwa jika mereka telah berhasil mendapatkan batu pertapa tersebut, maka Echidna harus bisa berdamai dengan para manusia atau bahkan tinggal berdampingan dengan para manusia. Mendengarkan hal tersebut, Echidna yang percaya diri pun mengatakan kalau dia pasti akan memberikan perdamaian kepada para iblis dan manusia. Sementara di belakang, Stina dan para teman-temannya mulai merasa kalau Echidna dan Leo semakin mesra satu sama lain. Tapi ketika udara terasa semakin dingin, Echidna yang penasaran pun bertanya tentang Leo yang bisa mengetahui zaman mesin. Dan tanpa basa-basi, Leo pun menjelaskan alasannya, di mana Leo memang berasal dari zaman mesin tersebut, makanya Leo bisa tahu. Dan saat mendengarkan hal tersebut, Echidna pun menjadi sangat terkejut, karena jika Leo berasal dari zaman mesin, maka usia Leo mungkin telah menyentuh ribuan tahun. Namun ketika sampai di tempat yang sepi, tiba-tiba Leo segera berbalik dan menatap mereka, lalu mengatakan kalau batu pertapa tersebut berada di hati Leo. Lalu secara mengejutkan, Leo pun segera menyuruh mereka untuk mengalahkannya jika ingin mendapatkan batu pertapa tersebut. Bahkan agar mereka mau bertarung melawannya, Leo pun segera mengancam mereka bahwa jika mereka nggak mengalahkan Leo, maka Leo akan segera menghancurkan dunia dengan kekuatan yang dia miliki. Setelah itu, Leo menjelaskan kalau saat ini, dia hanya pengen mati dan dikalahkan oleh Echidna serta teman-temannya. Karena setelah menjadi pahlawan selama ribuan tahun, Leo hanya merasakan hal yang sangat hampa dan juga rasa bosan yang sangat luar biasa. Apalagi karena Leo diciptakan dengan skill yang luar biasa, membuat Leo nggak bisa mati di tangan musuh yang dia hadapi selama ini. Oleh karena itu, Leo segera memaksa mereka untuk menyerangnya agar Leo bisa mati dan beristirahat dengan tenang. Setelah itu, agar bisa memancing kemarahan mereka, Leo segera menyerang Lia sampai nggak berdaya di hadapan teman-temannya. Dan saat melihat hal itu, Stina dan teman-temannya pun yakin kalau mereka harus segera menghabisi Leo sekarang juga. Namun siapa sangka, setiap serangan yang mereka lepaskan kepada Leo nggak bisa melukai Leo apalagi mengalahkannya.
Lalu saat melihat kekuatan Leo saat ini, Echidna pun tahu kalau serangan yang mereka lepaskan hanya akan membuat Leo semakin kuat dan beradaptasi. Karena seperti yang telah Leo jelaskan, kalau Leo punya skill adaptasi yang luar biasa dan bisa berkembang sampai nggak terbatas. Jadi oleh karena itu, Echidna akan menggunakan sihir terakhir yang dia miliki, yaitu skill warisan yang diberikan oleh ayahnya sebelum mati. Kemudian dengan sihir tingkat tinggi, Stina mencoba untuk memancing perhatian Leo, sementara Echidna bakalan menyiapkan skill tersebut agar bisa mengalahkan Leo. Tapi anehnya, sebelum terkena serangan tersebut, secara tiba-tiba Leo malah tersenyum kepada mereka, seakan dia telah terlepas dari beban dan tugasnya selama ini. Kemudian dengan perasaan yang terpaksa, Echidna harus melanjutkan sihir tersebut agar bisa menghabisi Leo seperti yang Leo inginkan. Dan sebelum itu, Leo pun menjelaskan alasan dia menyerang mereka sedari tadi, di mana Leo bukan pengen menghabisi mereka, namun Leo hanya ingin melatih mereka agar mereka bisa semakin kuat, karena jika Leo mati, Leo pun berharap kalau Echidna dan teman-temannya bisa meneruskan tugas Leo untuk menciptakan perdamaian. Dan alasan dia sangat percaya kepada mereka karena beberapa tahun yang lalu, ketika Leo sedang berkelana untuk mengalahkan para iblis, Leo nggak sengaja melihat Echidna yang sedang menginvasi kota. Tapi pada pertempuran tersebut, Echidna memperingatkan kepada para iblis untuk tidak menyerang manusia karena tujuan mereka hanya mencari batu pertapa. Dan semenjak di hari itu, Leo pun yakin kalau Echidna berbeda dari para iblis yang pernah Leo kalahkan sebelumnya. すべてこんなもの全く笑えぬ。こいつは人を守るために戦い、仲間も帰る場所も四天王を散々助けておきながら。でもよかった、あなた方も人にしなさいって。 Hingga setelah sihir tersebut berhasil menahan Leo, Stina dan teman-temannya segera menghabisi Leo agar Leo bisa mati dengan damai seperti yang dia inginkan. Tapi siapa sangka, meskipun telah terkena serangan combo dari Stina dan teman-temannya, namun Leo masih bisa bertahan dan belum mengembuskan nafas terakhir. Lalu karena saat ini mereka telah berhasil mengalahkannya, Leo pun segera menyuruh mereka untuk mengambil batu pertapa tersebut yang kini telah terbuka dari tubuh Leo. Namun setelah mendengarkan cerita Leo selama ini, Echidna malah segera menolak batu tersebut dan mengatakan bahwa daripada menghabisi Leo, mending mereka menjadikan Leo sebagai teman sejati saja dan menciptakan perdamaian bersama. Kemudian pada keesokan harinya, Leo segera berjanji kepada Echidna kalau dia akan membantu mereka untuk menciptakan perdamaian antara manusia dan para iblis. Tapi saat dia sedang menahan tangan Echidna untuk berjanji, datanglah Julia yang gak sengaja melihat hal tersebut.